Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Septi Umi Kulsum, mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya semester 3. Dan hari ini kita akan bedah tuntas salah satu gerakan Islam terbesar di Indonesia yang kita kaji dalam mata kuliah AIK 3 Muhammadiyah yang berjudul Tajdid dan Islam Berkemajuan Memahami Muhammadiyah di Tengah Tantangan Zaman. Inti dari gerakan ini adalah tajdid, yang secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama pemurnian dan yang kedua yakni pembaharuan. Yang pertama, pemurnian. Pemurnian adalah upaya mengembalikan ajaran Islam pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara pembaharuan adalah modernisasi dalam aspek muamalah duniawiyah atau urusan keduniawan. Pilar pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah adalah lahir bukan tanpa alasan. Gerakan ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang didorong oleh kondisi sosial, keagamaan, dan politik di Yogyakarta pada akhir abad ke-19. Beliau melihat adanya stagnasi berpikir dan praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi yang tidak sesuai. Semangat tajdid beliau sangat kuat, bahkan hingga implementasi dalam fikih. Salah satu contoh implementasi tajdid dalam fikih adalah pandangan Muhammadiyah tentang jilbab. Jilbab dipandang sebagai suatu kewajiban bagi kaum muslimah yang bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan menutup aurat. Namun, gerakan pemurnian ini juga perlu dihadapkan pada realitas sejarah Islam di Nusantara. Salah satunya adalah pengaruh tasawuf falsafi. Ini adalah ajaran tasawuf yang bercampur filsafat, membahas hubungan mendalam antara Tuhan, alam, dan manusia. Faham ini masuk ke Aceh sekitar abad ke-17 dan disebarkan oleh tokoh seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani. Tasawuf falsafi ini unik karena berfungsi sebagai jembatan antara Islam normatif dan kepercayaan mistik lokal yang secara kultural memudahkan Islam diterima. Yang kedua yakni dakwah nyata melalui amal usaha. Tajdid Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak berhenti pada pemikiran, tapi diwujudkan dalam aksi nyata melalui amal usaha Muhammadiyah atau disingkat AUM. AUM adalah institusi yang menjadi wujud dakwah praktis persyarikatan. Kita bisa melihat AUM di mana-mana, membuktikan bahwa Islam harus hadir sebagai solusi. Beberapa AUM utama yang wajib kita ketahui diantaranya yang pertama bidang kesejahteraan sosial, contohnya adalah LKSA, Panti Asuhan Muhammadiyah. Lembaga ini berada di bawah Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial atau disingkat MPKS dan bertujuan membina anak yatim atau terlantar sebagai bentuk dakwah sosial. Yang kedua yakni bidang kesehatan, diurus oleh Majelis Pembinaan Kesehatan Umum atau disingkat MPKU yang mengelola berbagai rumah sakit dan klinik. Yang ketiga yakni bidang pendidikan, tentu saja mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Surabaya tempat kita belajar saat ini. Yang keempat, statement yang ketiga yakni tantangan keanggotaan dan toleransi. Dalam menjalankan dakwah, anggota Muhammadiyah sering dihadapkan pada dilema sosial dan masyarakat. Ada kasus menarik, misalnya seorang warga yang secara batin mengamalkan ajaran ibadah Muhammadiyah, tetapi ia juga selalu hadir di acara tahlilan tetangganya. Secara formal, ia belum memiliki kartu tanda anggota atau KTA. Dalam perspektif Muhammadiyah, sikap seperti ini dapat digolongkan sebagai moderat. Sikap ini menunjukkan inklusivitas dan toleransi sosial yang tinggi, yang sejalan dengan semangat Islam berkemajuan. Individu ini menjadi jembatan antara Muhammadiyah dan masyarakat di lingkungannya. Solusi dari organisasi adalah pimpinan ranting harus melakukan pendekatan untuk mendorong warga tersebut mendaftar sebagai anggota formal. Dan yang terpenting, kehadirannya di acara sosial seperti tahlilan harus dilihat sebagai bentuk akhlakul karimah yang justru memperkuat
hubungan sosial dan dakwah kultural. Jadi, Gerakan Muhammadiyah adalah sebuah paket lengkap dari pemurnian akidah, pembaharuan pemikiran yang revolusioner, hingga dakwah praktis melalui aung di bidang sosial, kesehatan, dan pendidikan. Semoga review materi AIK 3 ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.